para sahabat dan kelas 12 IPA, kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang induksi elektromagnetik. Baik, langsung aja kita bahas percobaan Faraday. Di sini kita bahas tentang flux magnet. Apa itu flux magnet? Flux magnet adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu bidang tertutup secara tegak lurus. Ingat, secara tegak lurus. Oke, di sini sudah ada gambarnya. Ini N adalah normal, kemudian ini garis medan magnet dan luas penampang sebesar A. Maka jika ditanya flux magnetnya sama dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan cos theta. Kenapa dia dikalikan dengan cos theta? Karena tadi dia harus tegak lurus. Jadi kalau kita uraikan medan magnetnya ini terhadap sumbu X, maka dia B sin theta. Kemudian terhadap sumbu Y adalah B cos theta. Jadi yang tegak lurus terhadap bidang adalah B cos theta. Makanya dikalikan dengan B cos theta. Ingat bahwa theta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis medan magnet dengan normal, bidang. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan, kapankah nilai fluxnya bernilai maksimum? Bernilai maksimum ketika theta sama dengan 0 derajat. Jika theta sama dengan 0 derajat, itu dicapai ketika medan magnet sejajar dengan normal. Kemudian kapan dia bernilai minimum? Ketika theta sama dengan 90 derajat. Ini terjadi bahwa medan magnet tegak lurus dengan normal. Itulah dia yang namanya flux magnet. Sekarang kita akan menentukan besar gegel induksi. Nah, coba kita lihat gambarnya. Di sini ada magnet batang, kemudian galvanometer dan kumparan. Nah, di sini ada di bawahnya 3 kasus. Yang pertama, jika magnet digerakkan ke dalam. Ketika magnet digerakkan ke dalam, maka flux utamanya ke kanan. Sedangkan flux induksi melawan flux utama atau menentang flux utama, berarti arahnya ke kiri. Ini dia flux induksi. Nah, dengan memakai kaidah tangan kanan pertama, bahwa arah flux induksi adalah jempol, kemudian 4 jari adalah arah arus. Lalu kalau kita terapkan ke dalam gambar ini, maka kita peroleh arah arusnya ke bawah, lalu mengalir ke kanan, itu artinya jarum galvanometernya menyimpang ke kanan. Kemudian gambar kedua, ketika magnet diam di dalam kumparan, maka tidak ada arus. Kenapa tidak ada arus? Karena tidak ada perubahan flux magnet di dalam kumparan. Makanya tidak ada arus. Kemudian gambar ketiga, kalau gambar ketiga ini ketika magnet ditarik keluar, berarti melawan daripada gambar pertama. Sama prinsipnya, dengan memakai kaidah tangan kanan pertama, maka jarum galvanometer itu ke kiri. Jadi ke kanan, diam, ke kiri. Itu dia. Oke. Lalu besarnya, besar gegel induksi untuk percobaan Faraday, kita tuliskan E sama dengan min N dikalikan dengan d flux dt. Atau E sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, kedua persamaan ini kita pakai. Kalau yang di atas, jika nanti fluxnya dalam bentuk fungsi, sedangkan yang di bawah jika fluxnya dalam bentuk angka. Jadi kalau yang di bawah ini misalnya fluxnya berubah dari 5 Weber ke 8 Weber. Itu kan angka, ya. Jadi kita pakai yang di bawah. Kemudian kalau yang di atas, misalnya jika fluxnya adalah 5T kuadrat ditambah 3T dikurang 2, itu kan merupakan fungsi. Maka kita pakai persamaan yang di atas. Nah, kita lihat tadi bahwa yang namanya flux adalah AB cos theta. Ya, jadi ada 3 orientasi di sini. Bisa A-nya yang berubah, bisa B-nya yang berubah, bisa θ-nya yang berubah. Maka kalau kita kembangkan untuk persamaan dari Faraday, jadi jika luasnya yang berubah,
maka bisa kita tuliskan persamaannya adalah E sama dengan min N B cos theta dikalikan dengan dA dt atau delta A per delta T boleh. Ini jika luasnya yang berubah, ya. Kemudian jika B-nya yang berubah, kalau medan magnetnya yang berubah, maka boleh kita tuliskan untuk mencari E-nya, E sama dengan min N A cos theta dB dt. Kemudian jika theta yang berubah, jika tetanya berubah, maka persamaannya boleh kita tuliskan E sama dengan min N A B D cos theta dt, turunan pertama dari cos theta terhadap waktu, atau boleh kita buat delta cos theta per delta T. Itu dia persamaan untuk yang namanya Faraday, dengan catatan bahwa tanda min, catatan ya, tanda negatif ini adalah menunjukkan arah daripada percobaan si lens. Percobaan lens di mana tanda negatif itu adalah bahwa flux utama menentang daripada flux induksi, atau flux induksi menentang flux utama. Itu dia. Oke, untuk percobaan Faraday. Kita kembangkan lagi untuk yang namanya jika batang konduktor yang bergerak. Sekarang bagaimana jika batang konduktor yang bergerak? Nah, di sini juga sudah ada gambarnya. Ini tanda cross, itu artinya medan magnetnya masuk. Kemudian di sini ada batang. Panjang batang kita sebut sebesar L. Kemudian ditarik atau digerakkan dengan kecepatan V, sehingga terjadi perubahan luasnya adalah sebesar L dikalikan dengan delta S, atau bergerak sejauh delta S. Oke. Yang pertama, untuk menentukan daripada arah arus. Kalau menentukan daripada arah arus, maka kita memakai yang namanya kaidah tangan kanan ketiga. Kata tiga terbuka. Nah, pada kaidah tangan kanan ketiga terbuka, bahwa kalau dia nanti jempol itu adalah arah daripada kecepatan. Kemudian kalau dia 4 jari, arah daripada medan magnet B. Kemudian telapak tangan, tegak lurus telapak tangan, arah daripada arus listrik. Nah, jadi kalau dalam gambar ini, kalau kita terapkan berarti jempolnya ke kanan, kemudian 4 jari masuk, maka telapak tangannya adalah ke atas. Itu artinya arusnya mengalir ke atas. Ini arah arus. Lalu siapa yang positif? Ya, yang positif adalah di atas. Ini positif, maka ini negatif. Arus mengalir dari positif ke negatif, ya kan? Dari positif ke negatif. Loh, kenapa yang nggak di bawah yang positif? Pikirkan sendiri, ya. Pikirkan sendiri itu kenapa. Coba arusnya ke atas, arus mengalir dari positif ke negatif, tapi negatif di bawah, positif di atas. Padahal arus dari positif ke negatif. Pikirkan sendiri, ya. Oke. Nah, kemudian kalau arah daripada gaya Lorentz, arah F, ini pasti melawan daripada arah kecepatan. Melawan daripada kecepatan. Jadi kalau kecepatannya ke kanan seperti gambar ini, maka gaya Lorentz pasti ke kiri. Itu dia. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan GGL-nya. Ya. Untuk menentukan GGL-nya, maka dengan memakai prinsip, ya,
E sama dengan min N delta plus per delta T. Kita ambil N sama dengan 1. Kemudian theta sama dengan 0 derajat. Ya, theta 0 derajat berarti sudut antara merah mandek dengan garis normalnya adalah 0. Oke, maka kita lihat dulu perubahan luasnya. Delta A-nya sama dengan, delta itu kan panjang kali lebar, ya kan? Berarti ini panjangnya L, lalu lebarnya adalah delta S, maka delta A-nya adalah L dikalikan dengan delta S. Maka kita peroleh bahwa E sama dengan min N delta flux per delta T. Atau E sama dengan min N. Yang berubah adalah delta A-nya, berarti min N dikalikan dengan B, sementara delta A-nya adalah L dikalikan dengan delta S per delta T. Nah, ingat kalau dia delta S per delta T atau S per T, ini adalah rumus daripada kecepatan. Maka dengan memasukkan nilai N sama dengan 1, kita perolehlah bahwa E sama dengan min B dikalikan dengan L dikalikan dengan kecepatan. Inilah rumus jika nanti batang konduktornya bergerak lurus. Ya, jika bergerak lurus. E sama dengan min BL V. B merah magnet, L adalah panjang kawat, kemudian V adalah kecepatan. Sekarang bagaimana jika batang bergerak melingkar atau diputar seperti gambar ini? Ya. Nah, tetap kita ambil bahwa N sama dengan 1, kemudian tetanya sama dengan 0 derajat, kemudian kita ambil delta A-nya. Delta A-nya atau perubahan luasnya adalah, karena ini melingkar, berarti luasnya kita ambil pi R kuadrat. Dimana nanti bahwa R itu sama dengan panjang daripada batang, ya, ini L. Ya, panjang daripada batangnya. Oke. Lalu kalau kita pakai dengan prinsip daripada si Faraday, bahwa E sama dengan min N dikalikan dengan delta flux per delta T, maka kita peroleh E sama dengan min, kita ambil 1, kemudian delta fluxnya yang berubah adalah delta A-nya, berarti B dikalikan dengan delta A per delta T. Nah, dengan kita ambil bahwa yang namanya delta T-nya sama dengan 1 periode, kemudian bahwa T periode itu atau T itu sama dengan 2pi per omega, maka kita peroleh bahwa E sama dengan min B dikalikan dengan delta A-nya. Delta A-nya tadi adalah pi R kuadrat, lalu kita ganti R jadi L, berarti pi dikalikan dengan L kuadrat, ya kan? Oke, per yang namanya delta T. Delta T sama dengan T, sementara T sama dengan 2pi per omega, berarti ini per 2pi per omega, berarti ini habis. Maka rumusnya kalau batangnya bergerak melingkar atau diputar, E sama dengan min setengah dikalikan dengan B dikalikan dengan omega dikalikan dengan L kuadrat, ya, panjang daripada batang. Nah, inilah rumus untuk mencari yang namanya gagal induksi untuk batang yang diputar, ya. Jadi sudah jelas batang bergerak lurus, kemudian batang diputar, sudah ada rumusnya. Tinggal nanti menerapkan ke soal-soalnya, ya. Itulah yang namanya percobaan daripada Faraday. Kita lanjut ke percobaan Henry. Nah, ini sudah ada gambarnya. Percobaan Henry itu ada lampu, ya.
Ini namanya lampu. Kemudian ini adalah kumparan dengan induktansi adalah sebesar L besar, ya. Nah, prinsipnya ketika nanti saklar, ini baterai, ketika saklar ditutup, maka lampunya menyala. Itu pasti, ya. Saklar ditutup, lampu menyala. Kemudian ketika saklar dibuka kembali, apakah lampu akan mati? Tidak. Ya, lampunya masih tetap hidup. Kenapa? Karena lampu memperoleh energi dari kumparan. Ya, lampu memperoleh energi dari kumparan. Energi dari kumparan kenapa bisa terjadi? Karena ada perubahan flux magnet. Ya, itu dia. Oke, ketika nanti misalnya tidak ada kumparan, saklar ditutup, lampu nyala. Saklar dibuka, lampu mati. Kalau tidak ada kumparannya. Itu dia. Oke. Nah, pada percobaan Faraday bahwa perubahan daripada flux magnet terhadap selang waktu itu sebanding dengan perubahan arus terhadap selang waktu. Nah, biar kedua persamaan ini nilainya sama, maka yang di kiri kita kalikan dengan N, kemudian yang di kanan dikalikan dengan L. Ingat bahwa yang namanya L adalah induktansi diri dalam satuan Henry atau disingkat dengan H. Oke, di mana rumus untuk mencari L sama dengan mu 0 dikalikan dengan N kuadrat dikalikan dengan A luas penampang per L. Jadi L di sini adalah panjang dari kumparan. Oke. Nah, ini dia untuk mencari nilai L atau induktansi diri jika berada di udara. Oke. Kalau nanti dia berada di dalam suatu bahan, maka mencari L sama dengan mu 0 dikalikan dengan mu R dikalikan dengan N kuadrat dikalikan dengan A per L. Apa itu mu R? Mu R itu adalah permeabilitas daripada suatu bahan. Nah, itu dia. Oke, itulah kalau mencari L. Sekarang kita mencari yang namanya Gegel induksi. Nah, kalau persamaan umumnya dari Faraday kan min N dikalikan dengan delta flux per delta T. Nah, sementara kita peroleh di sini bahwa N delta flux sebanding dengan L delta I delta T. Maka rumusnya untuk Faraday kita tuliskan E sama dengan min L delta I per delta T. Atau E sama dengan min L DI dt. Nah, jadi sama seperti tadi yang namanya Faraday, ini kita pakai yang di atas jika sudah bentuk angka, lalu yang dipakai di bawah ini kita lihat dulu apakah nanti persamaannya atau persamaan arusnya dalam bentuk fungsi. Maka kita pakai yang di bawah. Seperti itu ya. Inilah rumus gagal induksi untuk percobaan si Henry. Lalu kalau ditanya berapakah energi induktor? Energi induktor atau kita simbolkan dengan yang namanya W. Rumus untuk mencari energi induktor adalah W sama dengan setengah L dikalikan dengan arus dipangkatkan dengan 2. Inilah rumus untuk mencari energi daripada induktor. Oke. Kemudian ada juga nanti namanya adalah induktansi silang. Kalau dikatakan nanti yang namanya induktansi silang atau dikatakan induktansi bolak-balik. Ini simbolnya adalah M.
Jadi kalau dikatakan induktansi silang berarti ada dua kumparan ya. Satu dia berbentuk solenoida, kemudian yang kedua toroida. Dua-duanya digabung ya. Solenoida dan toroida. Berarti ada lilitan solenoida, ada lilitan toroida. Itu makanya rumus untuk mencari induktansi silang M sama dengan 0 dikalikan dengan N solenoida dikalikan dengan N toroida dikalikan dengan A per 2πr. Oke, inilah rumus untuk mencari induktansi silang, di mana R adalah jari-jari toroida. Baik, itulah yang namanya percobaan daripada Henry. Ya, kita lanjut untuk generator atau sering disebut genset. Jadi yang kita bahas di sinilah generator AC, bukan DC ya. Nah, kalau generator AC berarti mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik. Generator itu sering kita jumpai di Alfamart atau di Indomaret, ya kan? Mungkin di rumah pun ada, ya. Jadi prinsip daripada kerja generator itu adalah ada sebuah kumparan, ya. Prinsip sederhananya namanya kumparan ini. Kumparan berputar di sekitar merah magnet, ya. Ini magnet batang utara, kutubnya ini selatan. Jadi kumparan berputar sekitar medan magnet, ya. Nah, inilah awalnya daripada namanya tegangan bolak-balik materi berikutnya, ya. Jadi kalau ditanya berapakah GGL daripada generator AC, itu rumusnya E sama dengan min bakwan, sin theta, B omega AN, ya. Jadi B itu adalah medan magnet, kemudian A adalah luas penampang daripada kumparan, kemudian N adalah jumlah lilitan dan omega kecepatan sudut. Lalu kalau ditanya berapakah GGL maksimumnya, GGL maksimum berarti theta harus 90 derajat. Maka kita peroleh GGL maksimum sama dengan min bakwan. Oke, itu dia ya untuk generator. Oke, yang terakhir kita bahas adalah trafo atau sering disebut dengan transformator. Ini materi di SMP sudah dibahas. Nah, jadi bagian-bagian trafo itu ada di sini, ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, kemudian ada beban, beban itu artinya misalnya lampu, kemudian ada medan magnet dan inti besi. Nah, kemudian ada primer dan sekunder. Jadi intinya lah primer dan sekunder. Nah, ingat dulu bahwa trafo itu ada dua. Trafo ada dua, ada trafo step up. Kemudian ada trafo step down. Kalau step up berarti dia menaikkan daripada tegangan. Kemudian kalau step down menurunkan tegangan, ya. Apa ciri daripada step up? Berarti kalau ciri step up bahwa tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Lilitan primer lebih kecil daripada lilitan sekunder, sedangkan arus primer lebih besar daripada arus sekunder. Itu dia ciri daripada step up. Kalau dia step down, maka tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder, kemudian N primer lebih besar daripada N sekunder, dan arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Itu dia ciri daripada step up, ya. Nah, kalau ditanya berapa efisiensi trafo? Efisiensi trafo itu rumusnya adalah bahwa N sama dengan daya sekunder per daya primer dikalikan dengan 100%. Nah, kalau dia sekunder itu biasanya adalah lampu, berasal dari lampu.
Kalau dia primer itu dari PLN. Dimana kalau rumus daya sekunder adalah tegangan sekunder dikalikan dengan arus sekunder, sedangkan kalau dia daya primer adalah tegangan primer dikalikan dengan arus primer. Lalu kalau ditanya juga, berapakah yang namanya daya yang hilang? Daya hilang artinya ada energi yang berubah, misalnya jadi energi bunyi. Ya, jadi daya yang hilang atau P hilang, PH sama dengan daya sekunder dikurangkan dengan, bukan daya sekunder ya, daya primer dikurangkan dengan daya sekunder. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini nanti maka berlaku tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan N primer per N sekunder. Itu dia. Untuk trafo ideal, ya, trafo ideal. Jadi kalau dikatakan trafo ideal itu efisiensi adalah 100%. Sebenarnya tidak bisa ini 100%, ya, tapi kalau ada soal yang trafo ideal, ingatlah efisiensi 100%. Kenapa tidak bisa efisiensi 100%? Karena pasti ada nanti di sini kebocoran flux magnet atau nanti terjadi pergeseran arus steady namanya ya, arus steady. Oke. Nah, untuk trafo ideal maka berlaku persamaan V primer per V sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer sama dengan N primer per N sekunder. Oke, inilah teori daripada induksi elektromagnetik. Jadi kalau ada kurang jelas silahkan ditanya di komen, dan channel ini silahkan di share, di like, dan jangan lupa di subscribe, dibagikan sama teman-temannya. Semoga bermanfaat ya. Nanti tunggu video untuk pembahasan soal-soalnya. Sekian dari saya, Tio MF.